Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi kita pada pembelajaran matematika kelas 11. Pada kali ini, kita akan membahas menyelesaikan masalah optimasi dengan uji titik pojok. Untuk itu, kalian simak ya. Pada masalah optimasi ini, berkaitan dengan masalah program linier. Masalah pada program linier adalah menyelesaikan suatu masalah dengan adanya fungsi kendala atau fungsi pembatas, dan menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi objektif atau fungsi tujuan. Apa itu fungsi kendala? Dan apa itu fungsi objektif? Keduanya ini akan kita pelajari pada kali ini. Dalam menyelesaikan masalah program linier, ada dua metode yang dapat kita gunakan, yaitu metode grafis dan metode simplex. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai metode grafis dengan menggunakan uji titik pojok. Di sini ada langkah-langkah dalam menggunakan uji titik pojok. Yang pertama, mengubah masalah program linier menjadi model matematika yang terdiri dari fungsi kendala dan fungsi objektif. Yang kedua, menggambar grafik dan menentukan daerah penyelesaiannya, serta menentukan titik-titik ujinya. Dan yang ketiga, mencari nilai optimum. Agar kalian lebih paham dalam menggunakan langkah-langkah metode uji titik pojok, kita lihat contoh soal berikut ini. Bisa kalian baca dan pahami contoh soal cerita ini. Pada cerita ini, yang ditanyakan adalah menentukan keuntungan maksimum. Dalam menyelesaikan persoalan ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membuat model matematikanya. Di sini kita misalkan variabel X sebagai banyaknya sepeda gunung dan variabel Y sebagai banyaknya sepeda balap. Kemudian buat tabel. Bisa kalian ingat kembali materi sebelumnya mengenai membuat model matematika dari tabel. Nah, di sini didapatkan model matematikanya yang pertama, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 25, dan yang kedua, 1.500.000 X tambah 2 juta Y kurang dari sama dengan 42 juta. Kemudian, di sini dituliskan fx, y. Ini artinya fungsi tujuan dari persoalan di atas. Fungsi tujuan dari persoalan di atas itu adalah menentukan keuntungan maksimum dari keuntungan sebuah sepeda gunung dan sebuah sepeda balap. Jadi, kita masukkan keuntungan sepeda gunung, yaitu sebesar 500.000 dikali banyaknya sepeda gunung, dan keuntungan sepeda balap sebesar 600.000 kita masukkan ke sini, di 600.000 dikali banyaknya sepeda balap. Jadi, dari tabel di atas diperoleh model matematikanya, yaitu untuk fungsi kendalanya. Yang pertama, X tambah Y kurang dari sama dengan 25, dan 15X tambah 20Y kurang dari sama dengan 42. Ini didapatkan dengan menyederhanakan pertidaksamaan di atas. Dengan X dan Y-nya itu lebih dari sama dengan 0. Dan fungsi objektifnya yaitu 500.000 X tambah 600.000 Y. Jadi dari sini kalian bisa pahami apa itu fungsi kendala dan fungsi objektif. Nah, fungsi kendala itu biasanya berbentuk pertidaksamaan yang merupakan batasan aspek dalam masalah program linier, dan fungsi objektif atau fungsi tujuan itu adalah fungsi yang nilainya nanti akan dioptimalkan, dimaksimumkan atau diminimumkan. Setelah memperoleh model matematikanya, langkah selanjutnya kita akan membuat grafik dan menentukan daerah penyelesaiannya. Namun, terlebih dahulu kita menentukan titik-titik potong terhadap masing-masing persamaan. Bisa kalian lihat di tabel berikut ini.
titik-titik potong terhadap masing-masing persamaan. Baru setelah itu, titik-titik ini kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Kalian bisa mengingat kembali bagaimana cara menggambarkan grafik dan menentukan daerah penyelesaian dari masing-masing persamaan ini. Nah, di sini diperoleh daerah penyelesaiannya yang diarsir dengan warna kuning ini. Langkah selanjutnya, kita mencari titik-titik pojok. Nah, di sini ada 3 titik pojok, yaitu ini 1, 2, 3. Untuk titik A sudah diketahui yaitu di 25,0 dan titik C itu 0,21. Dan di sini yang belum diketahui adalah titik B. Untuk itu kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Untuk mencari titik pojok B, kita bisa menggunakan metode eliminasi. Kita tuliskan kembali kedua persamaan di atas. Dan misalkan kita ingin mengeliminasi X. Maka ini kita kali dengan 15 dan ini kita kali dengan 1. Sehingga menjadi seperti ini. Kemudian kita kurangkan dan diperoleh negatif 5Y sama dengan negatif 45. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan negatif 1/5 dan diperoleh hasilnya Y sama dengan 9. Setelah itu, kita substitusi nilai Y sama dengan 9 ke salah satu persamaan ini. Misalkan kita masukkan ke persamaan X tambah Y sama dengan 25. Kita substitusi nilai Y sama dengan 9. Sehingga nanti diperoleh X-nya sama dengan 16. Jadi diperoleh titik pojok B yaitu 16,9. Nah, dari beberapa langkah di atas diperoleh titik pojoknya yaitu titik A 25,0, titik B 16,9, dan titik C 0,21. Kemudian kita substitusikan titik-titik pojok di atas terhadap fungsi objektif. Yang pertama, untuk titik A 25,0, kita substitusikan ke fungsi objektif ini dengan X-nya adalah 25 dan Y-nya adalah 0. Kita hitung nanti dan diperoleh hasilnya adalah 12.500.000. Untuk titik B 16,9, kita substitusi juga ke fungsi objektif ini untuk X-nya 16 dan Y-nya 9. Dan kita hitung nanti diperoleh hasilnya 13.400.000. Dan untuk titik C 0,21, kita substitusi juga ke sini untuk X-nya 0 dan Y-nya 21. Dan diperoleh hasilnya adalah 12.600.000. Nah, dari tabel di atas itu dapat kita lihat bahwa nilai maksimumnya itu adalah 13.400.000, yaitu untuk X sama dengan 16 dan Y sama dengan 9. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa Pak Syarif memperoleh keuntungan maksimum sebesar 13.400.000 jika ia menjual sepeda gunung sebanyak 16 buah dan sepeda balap sebanyak 9 buah. Demikian tadi materi yang telah kita pelajari. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik, dan terima kasih.